Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya akan adanya kasus beras oplosan yang merugikan petani dan rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan berulang kali oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya dan berjanji akan bertindak tegas terhadap pelaku. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyoroti kasus beras oplosan. Bahkan dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, secara terang-terangan Prabowo menyebut ada perusahaan besar yang bandel dan akan ditertibkan pemerintah. Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan. Kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Jadi saudara-saudara, waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Presiden Prabowo juga kecewa dengan pengusaha yang hanya melihat keuntungan semata, serakah, tega menyusahkan petani, mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Prabowo menyebut pengusaha seperti itu dalam kategori serakanomics. Ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakanomics. Ini adalah serakanomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Tindakan tegas pemerintah ini berdasarkan temuan Presiden Indonesia di mana kerugian dalam kasus beras oplosan yang mencapai 100 triliun tiap tahun. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Apakah pidato Presiden Prabowo berulang kali yang menyoroti adanya beras oplosan yang merugikan petani dan rakyat ini menjadi simbol kemarahan pemerintah dan akan bertindak tegas terhadap para pelakunya? Ya, pemirsa, adanya beras oplosan membuat Presiden Prabowo meradang hanya dengan alasan keuntungan rakyat dijadikan korban. Berulang kali dalam pidatonya, Presiden Prabowo tegas akan menindak pengusaha nakal yang tega menyusahkan petani dan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas, Bapak Arief Prasetyo Adi, dan juga pengamat pertanian, Prof. Dwi Andreas Santoso. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung kali ini di sore hari ini di Sindo Sore. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Bagaimana Bappenas menerjemahkan gestur dari Presiden yang menyampaikan bahwa praktek ini sangat merugikan dan bahkan disampaikan bahwa ini adalah merupakan praktek pengkhianatan. Bagaimana Anda kemudian melihat ini sebagai satu hal yang memang harus ditindak secara tegas, Pak Arief? Ya, Mas Vicky, seperti disampaikan dalam berita sebelumnya bahwa arahan Pak Presiden Prabowo Subianto kemarin saat launching Koperasi Desa Merah Putih di Klaten ya sangat tegas ya. Bila ini adalah praktek penipuan
penipuan terhadap rakyat, pengkhianatan terhadap bangsa, merugikan negara, ini juga memang harus ditindak ya secara tegas. Dan perintahnya langsung kepada Pak Kapolri, dan juga ada juga di situ Jaksa Agung, disaksikan oleh hampir seluruh peserta termasuk kepala lembaga, kementerian, dan hampir 9.000 peserta rapat ya, luring dan daring. Tapi ini juga kan tentunya harus melihat semua proses yang ada, yang kemarin sudah dilaporkan oleh Pak Menteri Pertanian kepada Satgas Pangan atau kepada Polri dan juga ke Kejaksaan Agung. Tentunya proses pemanggilan sudah berjalan dan sudah memberikan keterangan beberapa perusahaan. Demikian Mas Wiki. Baik, dari temuan yang mungkin selama ini sudah ditemukan lah ya terkait dengan proses pengoplosan ini, apa yang kemudian memungkinkan proses pengoplosan ini terjadi, dan tadi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penggiling beras yang besar begitu. Artinya kan untuk lembaga dan juga kementerian terkait lah ya yang berhubungan dengan pangan di Indonesia sangat mudah untuk mengakses begitu, untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Temuannya terlebih dahulu seperti apa? Mengapa ini kemudian terjadi, Pak Arief? Ya tentunya ini kan berdasarkan laporan dari Pak Menteri Pertanian sekitar 2-3 minggu lalu begitu kan. Beliau bersama jajaran memeriksa lebih dari 200 sampel, ada di 13 surveyor yang independen, dan hasilnya demikian. Kemudian pada saat itu memang disampaikan bahwa ini harus diperbaiki gitu ya, kalau perlu ditindak. Tapi memang diberikan kesempatan 2 minggu untuk memperbaiki spek yang ada, kemudian kalau ada di lapangan harus diturunkan harganya sesuai dengan apa yang ada dalam isi kemasan tersebut begitu ya. Jadi maksudnya apa yang ada di label kemasan itu ya itu isinya, ya itu kan yang dimaksud begitu. Jangan sampai isi itu tidak sesuai dengan label yang ada. Baik itu adalah kualitas beras premium atau medium, di situ misalnya secara detail menyebutkan kadar air 14% dan broken rice atau pecah maksimum 15% begitu ya, ataupun timbangan ya, karena dua hal ini nggak mesti beras ya. Kalau diskusi dengan Prof. Andreas, kita semua sepakat bahwa bukan cuma beras, apapun kalau nggak sesuai timbangan, apapun kalau tidak sesuai dengan packagingnya, ya itu harus ditindak ya. Sesederhana itu Mas Vicky. Baik, saya ke Prof. Andreas. Prof, dari perspektif pertanian tentu saja, apa saja sih faktor yang memungkinkan terjadi pengoplosan ini? Apakah memang secara pengawasan berkala ini kemudian sempat melonggar sehingga ini praktek sudah berlanjut begitu dan juga mengarahkan ke penemuan yang sudah disampaikan ataupun temuan yang sudah disampaikan oleh Kementan sendiri? Prof, silakan. Ya, yang pertama terkait diksi pengoplosan ya. Saya kira diksi pengoplosan ini kurang betul digunakan untuk kasus ini. Karena pengoplosan di benak masyarakat adalah sesuatu yang berbahaya, membahayakan kesehatan, ada kecurangan di sana dan sebagainya. Jadi amat sangat negatif istilah pengoplosan. Nah, padahal kalau kita lihat definisi yang biasa itu kan blending atau pencampuran. Dan pencampuran beras ini sudah hal yang amat sangat biasa. Tidak hanya di Indonesia, di dunia juga beras itu dicampur. Campuran ada beberapa maksud. Ya, sudah barang tentu ada beras-beras tertentu yang sama sekali tidak dicampur, ada. Sudah barang tentu, tapi itu kecil. Sebagian besar beras adalah dicampur ketika sampai di konsumen. Pencampuran pertama misalnya terkait dengan varietas kan, penggilingan biasanya menerima berbagai varietas, ada Impari 32, Ciherang, Mekongga dan lain sebagainya, kemudian dicampur. Itu kan pencampuran juga. Lalu hal yang kedua, ini yang sekarang ini sebenarnya terjadi. Sejak bulan April itu harga gabah kering panen di tingkat usaha tani terus mengalami peningkatan. Ini data di kami ya, karena kami di jaringan tani kami selalu melakukan survei bulanan di AP2T, Asosiasi Penelitian dan Teknologi Tani Indonesia. Di bulan April itu harga gabah kering panen di angka 6.025.
Ini di 47 kabupaten sentra produksi padi yang ada AB2TI-nya di sana. Lalu di bulan Mei sudah naik di 6.577. Lalu di bulan Juni ini sudah di atas 6.700. Kan itu dan sesuai dengan data BPS kalau nggak salah di 6.770-an sekitar itu. Dan saat ini barusan saya keliling mengunjungi jaringan tani kami di 11 kabupaten di Pulau Jawa. Harga gabah sekarang minimal sudah 7.000 sampai 7.500. Kalau sekarang kita lihat harga saja ya, di harga 6.500 sebagaimana keputusan pemerintah untuk menaikkan APP, itu biaya produksi per kilogram beras medium sudah mencapai angka 13.888. Itu untuk beras medium. Untuk beras premium mencapai angka 15.052. Sudah barang tentu kalau di penggilingan modern itu brokennya kecil ya, di bawah 5% kan, baik di beras medium maupun beras premium. Nah, bagaimana untuk menyikapi apakah perusahaan tersebut untuk menyikapinya ya kemudian dicampur dengan menir. Nanti, apakah dicampur dengan menir ini berbahaya? Sama sekali enggak, karena menir juga beras kan ya, dengan kualitas yang sama. Jadi itu dicampur dengan menir, sehingga harga bisa ditekan. Nah, jadi itu yang terjadi, itu pencampuran dengan menir. Lalu pencampuran ketiga, itu misalnya yang satu terkait dengan keinginan konsumen. Yang konsumen tertentu itu menginginkan beras yang agak bulen, padahal yang tersedia pera, sehingga kemudian dicampur antara pera dan bulen, kan? Sehingga dihasilkan beras dengan kualitas yang diinginkan konsumen. Dan juga misalnya konsumen menginginkan beras yang agak wangi, kemudian dicampur 90 kg katakanlah beras yang biasa dicampur dengan 10 kg pandan wangi yang asli loh ya, sehingga menghasilkan rasa wangi. Jadi itu, lalu yang keempat, dan ini yang amat sangat sering terjadi, itu justru di pasar becek, di pedagang beras, yang toko-toko beras. Itu kalau kita lihat harganya kan beragam kan ya. Ada yang harganya 9.000 per liter loh ya, 9.000 per liter itu setara dengan 12.000 lebih per kilonya. 9.000 per liter, ada 11.000 per liter, 13.000 per liter, 15.000 per liter. Itu menyesuaikan dengan keinginan konsumen dan kemampuan konsumen untuk mengakses itu. Dan itu semua dicampur mas. Jadi itu. Lalu yang itu yang terakhir ya, kalau tadi kita harga 6.500 itu biaya produksinya seperti tadi saya sebutkan, dan apakah perusahaan-perusahaan beras mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari ini? Sebenarnya tidak juga mas. Jadi saya ini bicara data BPS ya, data BPS sampai tahun 2016 itu ada 5 rantai, kemudian turun menjadi 4 rantai. Lalu kemudian sejak tahun 2021 itu turun menjadi 3 rantai perdagangan beras dari produsen ke konsumen. Berapa turunnya MPP ini yang sangat penting. Penurunan MPP margin perdagangan dan pengangkutan turun dari 21,47% ke 11,31%. Bisa dibayangkan mas, margin perdagangan dan pengangkutan di angka 11,31%. Prof, kalau begitu boleh saya simpulkan dari apa yang Anda sudah sampaikan tadi, artinya pencampuran beras ini menjadi satu hal yang biasa dan tidak perlu ditindak setegas itu? Gini ya, sudah barang dosa seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi kan ya, kalau ada yang dilanggar, misalnya beras premium kan brokennya ketetapan pemerintah kan 15%. Katakanlah ada perusahaan yang kemudian mencampur menirnya berlebihan sehingga brokennya 20%, ya itu mungkin perlu ditindak. Lalu kemudian katakanlah terkait dengan beras bobotnya dikurangi, katakanlah yang kemasannya 5 kilo tapi isinya hanya 4,5 kilo. Ya walaupun di situ juga ada catatan, karena beras itu selama proses transportasi dia akan kehilangan air sehingga bobotnya juga turun walaupun turunnya sedikit. Sehingga sekarang ini yang kita gunakan itu turun yang bisa ditoleransi itu kira-kira 20 gram per 1 kilogram. Baik, tapi concernnya adalah masyarakat merasa dirugikan, Prof, terkait dengan ekspektasi spesifikasi beras yang kemudian dibeli, ya harapannya adalah ini semuanya premium gitu, secara kualitas begitu. Tapi kemudian ketika dicek ada pencampuran, ini kan akhirnya yang dirugikan oleh distributor ataupun mungkin produsen sendiri adalah masyarakat begitu.
Loh ya tadi sudah saya sampaikan, pencampuran itu satu hal yang biasa, Mas. Baik. Bisa dibayangkan dalam satu pabrik modern itu broken less than 5%, kurang dari 5% rata-rata. Sehingga kemudian dicampur dengan menir untuk mencapai broken mendekati 15%. Baik. Itu upaya sebenarnya juga upaya melindungi konsumen supaya konsumen tidak membayar terlalu tinggi. Sehingga Baik. dicampur dengan menir, karena menir kan harganya lebih murah ya, antara 8.000 sampai 10.000. Baik, ya saya ke Pak Arief. Pak Arief, dari apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Prof. Andreas bahwa ya pencampuran jenis beras ini menjadi kemudian satu hal yang sudah biasa begitu, sehingga menurunkan urgensi dari pemerintah ataupun mungkin lembaga terkait untuk bisa menindak pelaku quote unquote pengoplosan beras premium ini. Lalu bagaimana kemudian Anda sikapnya setelah mengetahui ini, Pak Arief? Mas Wiki harus paham dulu diksi pencampuran yang dimaksud ya, blending. Jadi bukan yang oplosan negatif. Kalau oplosan negatif itu contohnya misalnya minyak goreng harga 15.000 dicampur sama 8.000 kemudian dijualnya 15.000, nah itu oplosan. Yang dimaksud oleh Prof. Andreas tadi adalah dalam dunia perberasan modern ya, rice milling plant itu memang cara kerjanya demikian. Jadi ada beras kepala atau beras utuh, kemudian ada beras broken. Nah, pencampuran itu adalah sesuai dengan spek mutu untuk beras premium, itu adalah brokennya dicampur ke dalam yang beras kepala itu 15% maksimum. Ya, jadi enggak semua pencampuran itu negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang dicampur itu adalah beras SPHP, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Bulog, yang itu 5 kilo kemudian harus sampai ke customer, kemudian itu dibuka, dicampur, nah itu yang tidak boleh. Itu jelas melanggar. Artinya secara definisi itu yang kemudian dipermasalahkan oleh pemerintah begitu ya Pak Arief ya? Ya, salah satunya itu. Jadi kita mesti clear apa yang dijelaskan oleh Prof. Andreas tadi itu betul. Saya sepakat bahwa untuk preferensi mutu kemudian customer, misalnya mencampur beras wangi ya, aromatic rice dengan beras lainnya dicampur 50-50%, itu boleh. Tapi kalau dalam packaging ada labeling sistem itu, di situ dia harus ditulis apa isinya. Jadi packaging itu harus ada beras apa dan apa yang dicampur berapa persen. Tetapi beras ya yang dicampur tidak sesuai dengan aturan atau peraturan labeling, kemudian mengurangi timbangan, saya rasa Prof. Andreas juga sepakat bahwa itu melanggar. Demikian Mas Vicky. Ya, Prof. Andreas, bagaimana Anda menanggapi ini? Sangat betul tadi yang disampaikan oleh Pak Arief ya, dalam arti gini, ketika seperti tadi pencampuran katakanlah menir lebih dari 15, katakanlah sampai 20%, ya itu juga sudah barang tentu melanggar. Pelanggaran yang lain yang kemungkinan juga bisa terjadi, katakanlah Bulog sudah ada beras yang sudah masa kadaluarsa, sudah kualitasnya sudah jelek kan, itu kan kemudian didisposal. Dan disposal sebenarnya tidak bisa digunakan untuk pangan masyarakat sebagai konsumsi. Lalu itu misalnya ada perusahaan beras yang nakal, lalu mengambil beras tersebut dicampur dengan beras yang baru. Nah itu sama sekali tidak boleh, dilarang juga. Nah, tadi juga Mas Arief sudah menyampaikan terkait dengan SPHP, ya walaupun SPHP kalau sekarang ini diarahkan campuran SPHP dicampur dengan premium, ya saya kira mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Ini nanti Pak Arief bisa meralat. Karena SPHP penyampuran sebelum sekarang yang diputuskan 1,3 juta ton itu baru sekitar 180.000 ton, sekitar bulan Januari Februari sekitar itu. Sedangkan SPHP yang disebut-sebut 1,4 juta ton itu SPHP tahun 2024. Mohon kalau angka ini salah mohon diralat dan nanti Mas Arief. Jadi kurang begitu tepat kalau SPHP ini dijadikan sebagai salah satu
untuk menuntut pedagang katakanlah. Jadi itu Mas. Lalu kemudian Mas, satu hal yang penting saya teringat di tahun 2017 peristiwa yang hampir mirip juga terjadi. Tapi apakah itu kemudian mengenal penggilingan-penggilingan kecil? Iya Mas, karena kami memiliki jaringan tani kami di Wonogiri, itu koperasi, ada 40 anggota, mendirikan perusahaan kecil, penggilingan kecil, memasok untuk pasar Jakarta. Kemudian mereka didatangi Satgas Pangan, ditutup menimbun, lalu akhirnya bangkrut, rugi ratusan juta sampai sekarang. Jadi pemerintah perlu juga lebih hati-hati terkait dengan ini. Baik, saya ke Pak Arief untuk menegaskan saja. Jadi beras jenis apa ataupun tindakan pencampuran ataupun pengoplosan mana yang kemudian akan ditindak oleh pemerintah? Kalau tadi by definition kan memang ada semacam perbedaan pengertian begitu. Saya yakin perbedaan pengertian ini juga tidak hanya kemudian di halayak umum, tapi kemudian di teman-teman wartawan ataupun jurnalis juga ada multitafsir begitu. Ini sekali lagi untuk mendapatkan penegasan. Jadi beras yang seperti apa yang nantinya akan ditindak oleh pemerintah, yang akan ditertibkan oleh pemerintah? Mas Wiki, saya rasa tadi Prof. Andreas sama saya tidak beda pengertian sama sekali, malah cocok pengertiannya. Jadi kalau berasnya apabila ada labeling tidak sesuai dengan labelnya, itu pasti ditindak. Oh, ya, itu yang akan ditindak ya? Itu broken price-nya lebih dari 15%, ya padahal diklaimnya beras premium. Itu ya pasti ditindak dan harus ditindak. Kemudian kalau beras SPHP dicampur, itu juga nggak boleh. Nah, untuk meluruskan Prof. Andreas tadi, beras yang tahun ini SPHP sudah dijalankan di bulan Januari Februari itu 181.000 ton. Bulan Januari dan Februari tahun ini 181.000 ton. Kemudian dalam perjalanan bulan Juli ini sudah 1.000 ton lebih yang kita distribusikan. Kemudian Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog seizin Rakortas yang dipimpin oleh Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan 1,3 juta ton. Jadi Kementerian Keuangan juga sudah memberikan alokasi anggarannya untuk 1,3 juta ton beras SPHP. Ada satu lagi bantuan pangan 360.000 ton yang dijalankan 2 bulan ini untuk 18,27 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Kemudian tadi juga saya mau jelaskan sedikit, memang ada pangan, kalau pangan itu untuk manusia, ya. Kemudian yang satu lagi itu pakan itu untuk hewan. Jadi ada juga sebagian beras yang memang sudah tidak layak, ya. Bukan berarti harus dioplos, dicampur. Nah, itu baru tadi istilah oplos. Yang sudah tidak layak makan itu biasanya akan dijadikan salah satunya pakan, ya, untuk pakan ternak. Ya, nah, tetapi dalam dunia perberasan, apabila kita punya ya rice milling plant atau pabrik, ya, biasanya packaging itu sudah punya QC atau QA ya di masing-masing perusahaan itu. Jadi bisa di-trace ya masuknya itu gabah kualitas apa, kemudian berasnya keluar seperti apa. Mereka setiap batch itu harusnya bisa kita lihat. Kemudian satu yang paling penting lagi, Mas Wiki, adalah mengenai pembelian beras yang ungkul-ungkulan gitu kalau bahasa Jawa. Kalau Prof. Andreas beli gabah 6.500, kemudian saya beli 6.700, Mas Wiki beli lagi 7.000, kemudian ada orang lain beli 7.200. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian para penggiling padi. Baik. Karena para penggiling padi ini harusnya sudah bisa melihat berapa batas maksimum pembelian gabah, begitu ya. Batas maksimum pembelian gabah itu maksudnya yang sesuai dengan harga eceran tertinggi. Pada bulan Maret April itu memang kita untuk menaikkan gabah ke 6.500. Saya sama Prof. Andreas ini kalau diskusi susah sekali menaikkan harga gabah. Tapi coba ditanya Prof. Andreas hari ini. Petani, sedulur petani hari ini paling senang dengan kebijakannya Pak Prabowo untuk 6.500. Tetapi pada waktu beras itu atau gabah itu turun hari ini produksinya, maka gabah itu akan bergerak naik.
Nah, di saat itu adalah penggiling padi mulai bijak harusnya sampai batas mana bisa membeli unhashed rice atau padi ini dengan harga yang bisa sampai di HET. Demikian penjelasan saya, Mas Wiki. Baik, sangat singkat. Pak Arief, sangat singkat. Ke depan koordinasi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Bapak Nasri dengan kementerian dan juga lembaga terkait agar praktek-praktek serupa tidak kemudian terjadi lagi, dan juga ini menerjemahkan apa yang diinginkan ataupun diharapkan oleh Presiden mengenai pemberantasan lah ya, ataupun mungkin penindakan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pencampuran kualitas beras ini ataupun pengoplosan ini. Ya, kita punya Presiden yang sangat tegas ya, apabila masyarakat kemarin petani dizalimi dengan harga gabah di bawah 65, beliau marah gitu ya, tegas banget. Kemudian kalau hari ini ada beras tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di label, beliau juga langsung tegas. Ya, Ketua Komisi 4 Bu Titi Soeharto juga menyampaikan hal yang sama. Ya, jadi koordinasi antar kementerian lembaga kemungkinan besar nanti hari Jumat kami juga akan dikoordinasikan rapat bersama Pak Menko Pangan ya. Kemudian kita juga akan bicarakan sebenarnya ini apa yang sebaiknya ya dikerjakan, karena perintahnya Presiden sangat tegas ya, termasuk mengenai pasal 33 ayat 2 gitu ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ini dikuasai oleh negara. Jadi sampai terucap dalam forum itu, apabila tidak bisa diperbaiki maka negara harus mengambil alih apabila gitu. Jadi Pak Presiden sangat concern terhadap masyarakat luas ya, dan juga para petani di Indonesia. Demikian Mas Wiki. Baik, agar kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga terkait dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan juga petani. Prof. Andreas dan juga Pak Arief, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa Mas Wiki. Yeah.